Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 4 kesalahan psikologi pemula ketika trading. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Teman-teman juga harus memahami bahwa aset cryptocurrency merupakan aset yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Teman-teman mungkin kehilangan uang dan juga aset teman-teman karena volatilitas yang tinggi tersebut. Dan video ini murni analisa internal yang kita lakukan. Sebelumnya saya udah membahas ke teman-teman nih bahwa keberhasilan trader yaitu secara statistik ya teman-teman itu hanya 3%. Artinya dari 100 orang yang mencoba untuk menjadi seorang trader itu 97-nya itu gagal. Sementara hanya 3 yang berhasil. Mengapa 3 ini berhasil? Itu jawabannya mereka tidak hanya menguasai strategi-strategi tertentu atau rumus-rumus tertentu ya, atau jurus-jurus tertentu. Namun 80% yang mereka kuasai itu adalah psikologisnya. Karena psikologis di sini merupakan suatu seni untuk bertahan. Teman-teman mungkin memiliki strategi yang sangat mumpuni nih. Kemudian 2 minggu udah di backtest dan berhasil misalkan. Tapi belum tentu itu bisa berhasil 2 bulan, 2 tahun atau bahkan 20 tahun ke depan. Kalau teman-teman nggak bisa menjaga psikologis yang baik. Atau ada kecacatan ya atau kesalahan dalam berpikir yang akhirnya membuat teman-teman nggak bisa konsisten lagi. Dan sebenarnya semua teknik itu bisa teman-teman pelajari, saya bilang hanya dalam waktu 2 minggu sampai 2 bulan. Tapi yang bisa membuat itu bertahan lebih dari 2 bulan, itu jawabannya adalah dari psikologis yang teman-teman miliki. Itulah mengapa di sini kita akan bahas ya 4 kesalahan psikologis yang bisa menjauhkan teman-teman dari konsistensi dan keberhasilan trading di kripto. Kesalahan psikologis pertama yang dihadapi oleh para pemula, bahkan juga bukan pemula, bahkan profesional, atau yang udah lama di kripto seperti saya, itu adalah menahan rasa FOMO. FOMO atau fear of missing out itu merupakan suatu keadaan di mana kita memiliki kecenderungan untuk nggak sabar melakukan pembelian atau penjualan terhadap aset tertentu karena biasanya juga diikuti oleh orang-orang yang lain yang membicarakan hal tersebut. Ini sangat sering terjadi, teman-teman, di mana di era sosial media seperti saat ini, informasi mengenai cryptocurrency itu udah setiap detik ada. Ticker tertentu itu berterbangan hampir setiap menit. Yang mana membuat teman-teman nih, wah udah naik 100% nih. Gimana kalau saya entry sekarang dan berharap dia naik 100% lagi. Biasanya ketika teman-teman merasa FOMO seperti itu, harga asetnya turun. Dan teman-teman biasanya memperoleh bukan keuntungan nih, tapi malah kerugian. Lalu teman-teman akhirnya nyalain nih ya orang-orang yang ngomongin koin tersebut di forum. Lah turun nih, salah kamu. Padahal mungkin ya asetnya itu yang dibahas udah naik beberapa kali lipat atau beberapa ratus persen, baru dibahas ya oleh orang tersebut dan teman-teman FOMO. Itulah mengapa always verify ya. Jangan asal trust dengan berbagai informasi yang teman-teman dapatkan. Mungkin bisa teman-teman aset yang naik 100% itu naik 100% lagi beberapa hari kemudian, namun itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk bisa terjadi. Dan nggak ada masalah untuk menerapkan saya bilang yang namanya top gainer strategy. Di mana teman-teman melihat nih, oke, aset ini hari ini naik 100%. Ada kemungkinan loh aset ini naik 100% lagi beberapa minggu atau beberapa hari ke depan yang paling cepat. Tapi ya jangan masuk sekarang ketika candle-nya di pucuk hijau terus nggak ada yang namanya retracement. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ada yang namanya market structure atau market coding. Ketika harga itu mengalami kenaikan, primary move yaitu adalah kenaikan selalu diikuti dengan secondary move atau secondary reaction yang kita sebut sebagai retracement. Atau harga turun dari puncaknya membentuk yang namanya base, kemudian dia lanjut mengalami kenaikan lagi. Jadi kalau teman-teman FOMO, lihat papan top gainer ada yang naik 100%, berharap itu naik 100% lagi, ya teman-teman tunggu dia mengalami yang namanya retracement. Dia turun dan disitulah potensi untuk teman-teman mulai melakukan pembelian bertahap dengan harapan dia mengalami kenaikan. Tapi ingat jangan FOMO, tunggu dia dulu retrace dulu, turun 20, 30, 50% sampai di area tertentu di support kuatnya baru teman-teman ini melakukan pembelian. Jangan candle hijau di top gainer langsung teman-teman klik buy karena banyak orang ngomongin, terus turun retrace 50%, teman-teman jual waktu terbang, teman-teman beli lagi ya. Itu sama dengan buang-buang duit yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman harus paham
ya, bahwa dalam keadaan-keadaan seperti ini boleh FOMO, tapi akan alangkah lebih baiknya tahu kapan harus FOMO, kapan enggak. Dan kadang lebih baik itu JOMO atau joy of missing out. Misalkan nih ya, harganya ini naik 100%, terus teman-teman FOMO, wah gimana kalau saya beli sekarang? Terus teman-teman mikir, enggak ah, ini udah candle hijau, banyak orang ngomongin mungkin retrace. Kemudian besoknya ternyata dia drop beneran 50%. Dan teman-teman, wah untung saya nggak jadi beli. Itu adalah JOMO atau joy of missing out, lawan dari FOMO. Kesalahan psikologis kedua yaitu adalah tidak bisa mengelola ekspektasi. Ini adalah hal yang semua orang alami, bahkan investor-investor hebat. Mereka ini memiliki kecenderungan untuk tidak mau melakukan realisasi keuntungan atau take profit ketika harga ini udah naik sedemikian tingginya. Misalkan nih teman-teman punya aset, beli di harga $1. Dia udah naik ke $10. Bukannya teman-teman ini jual setengah atau jual semuanya atau 70%, tapi teman-teman berpikir, nggak boleh saya jual sekarang. Ini kalau naik 10 kali lagi dari entry saya yang di $1, ini naik ke $100, saya naik 100 kali lipat. Nggak ah, nunggu ah 10 kali lagi dari sini. Kalau 10 kali lagi dari sini, bisa nih dibeliin mobil duitnya. Alhasil, besoknya turun 70%. Terus teman-teman kehilangan hampir semua ya aset yang udah teman-teman hold dari $1 ke $10. Naik 10 kali lipat tapi nggak di TP. Karena ekspektasi di pikiran teman-teman ya, denger di forum, wah ini masih bisa nih ke $100. Padahal teman-teman nggak tahu orang yang ngomong di forum yang bilang ini bisa ke $100, bisa aja dia udah jualan. Atau bisa aja skenario yang lain, orang yang bilang, wah ini bisa nih ke $100, karena dia baru entry di $10. Dan dia pun juga berharap baru bisa ke $100, bisa dia untung. Sementara teman-teman ini posisinya udah untung, dengerin orang yang baru entry. Dan berharap dia naik lebih tinggi lagi. Terus teman-teman hold, besoknya turun. Dia rugi, kamu rugi. Itulah mengapa teman-teman selalu denger kata hati teman-teman sendiri. Analisa balik lagi ke teman-teman masing-masing. Jangan sampai nih, karena kita ya misalkan menganalisa secara live di publik, wah ini potensi sekian, 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 dan misalkan ada kebijakan tarif seperti ini, dan market mengalami yang namanya downtrend, ya teman-teman juga harus biasakan untuk mengambil keputusan sendiri. Jangan di situ teman-teman, wah karena kemarin di margin call nih dibahas bisa naik demikian, ya padahal teman-teman udah profit tinggi, ya nggak ada salahnya untuk amanin profit atau amanin modal yang teman-teman miliki dan juga let the profit run. Karena itu masalah yang paling tinggi, yaitu adalah ekspektasi ketika dia mengalami kenaikan yang tinggi. Sama juga teman-teman ketika harga ini mengalami penurunan. Biasanya mereka greedy juga, tapi greedy-nya ini beda. Nggak berharap naiknya lebih tinggi, tapi dia berharapnya turunnya itu lebih dalam. Karena dia belum beli sama sekali. Contohnya nih, Bitcoin turun dari 109.000 ke harga sekitar 75.000 ya, seperti sekarang. Banyak orang yang berpikir, oke lah, saya pengen timing the market 100%. Saya nggak mau masuk sekarang, nunggu dia turun ke 70.000. Padahal nggak ada jaminan juga kita bisa sampai sliding down ke 70.000. Bisa aja dari 75.000 ini terus bottom balik lagi ke 110.000. Itulah mengapa ya dalam beberapa aset dengan conviction yang tinggi seperti Bitcoin contohnya. Ya sekali lagi not financial advice, tapi kalau teman-teman punya exposure secara bertahap ya ke contohnya aset masa depan seperti Bitcoin dengan membagi banyak entry. Dollar cost average, beli setiap minggu, beli setiap bulan, beli setiap ada koreksi tanpa berharap dia turun lebih dalam lagi. Terus nanti kalau di 70.000 saya all in. Saya janji kalau 70.000 saya bakal all in 100% ya. Saya jamin teman-teman ini nggak bakal all in ketika harganya 70.000. Pas dikasih nih 70.000, teman-teman mikirnya nggak ah nunggu 60.000 lagi. Karena apa? Karena ketika harga koreksi dalam ini ke 70.000, market itu dalam keadaan extreme fear yang mungkin udah di bawah 10, mungkin 4 atau 3. Yang mana itu biasanya memberikan kita ruang atau saat terbaik untuk melakukan pembelian. Karena greedy itu bukan hanya ketika harga naik, tapi ketika turun juga. Dia berpikir, oke kalau 70.000 saya beli, terus saya jual lagi ntar ketika suatu saat Bitcoin ke 140.000 itu saya udah naik double. 100% modal saya all in dari 100 juta bisa 100 juta. Jawabannya ketika di 70.000 kamu nggak mau beli. Itulah mengapa penting untuk memiliki sistem di mana ketika turun kamu untung, ketika naik kamu juga untung juga. Yaitu dengan cara membatasi exposure.
dengan membatasi exposure. Misalkan oke, saya punya 100 juta, ada chance nih ke 70.000, ada chance juga dia ke 110.000. Oke lah, saya beli setengah aja dulu. Di titik sekarang misalkan 75.000, saya beli setengah. Kalau dari setengah saya ini dia bisa naik ke 110.000, balik lagi ke ATH, it's fine. Saya punya exposure 50%, yang mana dia bisa memperoleh upside potensial dari capital gain-nya. Tapi kalau dia turun lagi ke 70.000, baru di situ saya gunakan 100% uang saya untuk membeli. Ya, jadi 50% dulu masuk, ntar kalau 70.000 lagi, masuk lagi. Ya. Yang mana kalau dia ketarik turun, ya, yang mana ketarik 20-an%, dia juga nggak, wah, uang saya hilang. Nggak, saya masih bisa beli lagi dengan posisi jauh lebih bawah. Tapi ketika naik, ya udahlah, saya happy dengan 50% exposure yang saya miliki. Itu salah satu bentuk probabilistic thinking yang mana kita nggak coba timing the market secara ekstrim. Apalagi yang contoh ekstrimnya, oke, saya nggak mau beli Bitcoin sebelum 70.000. Malah sekarang saya short Bitcoin. Terus tiba-tiba naik ke 100.000. Short posisimu ke likuidasi, kamu nggak punya exposure di Bitcoin sama sekali, itu ruginya double. Ya, yang mana portofolionya harusnya up, ya, tapi malah turun, malah minus 20%. Karena kamu malah sorting di range low-nya, terus kemudian dia bouncing. Itulah contoh ya untuk mengelola ekspektasi. Saya bilang juga mengelola emosi juga ketika harga turun. Jadi waktu harga turun nih kamu jangan serakah juga. Wah, besok bisa nih ke 70.000, terus kamu nggak beli sama sekali. Ya kalau dikasih turun segini, oke, saya bangun exposure lah, beli secara perlahan. Ketiga adalah over trading dan juga over positioning. Ini terjadi sama seperti skenario sebelumnya, di mana orang ini memiliki kecenderungan untuk balas dendam. Dan ketika dia balas dendam, dia udah pakai yang namanya emosi. Bukan lagi akal sehat dan juga nurani yang bersih untuk melihat market ini seperti apa. Contohnya sebelumnya ya, dari kondisi 75.000 nih. Oke, dia malah sorting the market. Gak punya exposure sama sekali, gak ada barang. Berharap Bitcoin ke 70.000 baru dia all in. Sekarang di 75 dia short. Ditarik ya ke 80.000 misalkan. Apa yang dia pikirkan? Wah, posisi short saya minus nih. Bukannya dia udah cut the position, terus building exposure dua arah ya, untuk membatasi potensi terjadi. Misalkan oke, nggak masalah, saya sorting, tapi that's the part of my hedge. Saya tetap punya Bitcoin di spot market, dan ketika dia naik, oke, saya akan likuidasi posisi short saya. Yang ada, oke, dia justru average down posisi shortnya. Nggak punya Bitcoin di spot. Ditarik naik, oke, short lagi. Oke, ke 82.000 short lagi, 84.000 short lagi. Kemudian dia naik dan semua portofolionya dia hilang tanpa memiliki ya apapun. Jadi teman-teman harus pahami bahwa kalau ditarik dalam jangka yang sangat panjang, Bitcoin itu akan terus mengalami penurunan. Ya mungkin ada yang namanya koreksi karena tarif, karena makroekonomi, karena outflow ETF dan lain sebagainya. Tapi that's the part of the process. Nggak ada aset itu yang naik terus. Emas pun juga turun. Ya, ada poin di mana emas itu juga akan mengalami koreksi, dan itu juga memberikan kita peluang untuk beli, ya. Yang mungkin sekarang FOMO emas terus dikasih koreksi nggak mau beli. Ya, itulah part of the human brain itu memiliki kecenderungan untuk FOMO ketika harga itu tinggi. Dan sekarang pun ya kita ngomong, orang udah nggak ada yang ngomongin kripto, FOMO-nya dulu ya waktu naik, sekarang mereka udah nggak FOMO ya. Jadi over trading, over positioning itu biasanya terjadi ketika kamu mau balas dendam nih. Wah, nggak punya exposure Bitcoin sama sekali, mau nge-short, ditarik naik, nge-short lagi, ke likuidasi, terus tambah kesel ya, kemudian deposit uang lagi, tapi nge-short lagi ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus punya ya exposure for the long term dan juga for the short term untuk mungkin hedge posisi jangka pendek dengan short. Kita bukan yang anti short, tapi teman-teman harus punya probability thinking ya yang bagus. Jangan malah ketarik-tarik seperti itu terus kamu nggak punya exposure sama sekali, over trading, over positioning, dan boom ya, ke likuidasi kamu nggak punya apapun. Kesalahan psikologis terakhir ya, keempat. Ya, mungkin nanti kalau ada yang lebih banyak akan kita bahas di dalam ya, untuk member Akademi Kripto, yaitu adalah tidak memiliki rasa puas atau nggak punya kata puas di dalam kamusnya. Biasanya ini sering terjadi ke teman-teman yang membandingkan achievement pribadi mereka dengan achievement orang lain. Ya mana orang lainnya ini di kripto udah 10 tahun. Terus dia mikir, wah PNL kamu kok bisa sampai 2 digit miliaran, sementara saya cuma 2 digit juta, puluhan juta. Pengen dong, saya pengen kayak kamu, terus akhirnya mengambil risiko yang
tidak masuk akal dan dia kehilangan semuanya. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya puas ya. Karena keinginan kita itu nggak ada ujungnya. Dan kadang kala kamu membandingkannya itu nggak apple to apple. Kamu bandingkan kamu itu dengan kamu yang dulu. Jangan dengan orang lain. Orang lain yang PNL-nya puluhan miliar terus kamu bandingin sama kamu yang baru mulai ya puluhan hari yang lalu. Ya, baru mulai 2 bulan, untung nih dikasih market puluhan juta, dia udah wah saya mau puluhan M dan lain sebagainya. Itu sangat tidak masuk akal ya. Banyak sekali orang-orang yang saya bilang juga 70% rules ya atau 70% rules. Itu merupakan keadaan ya di mana kadangkala ya ketika target kita udah 70% itu kadangkala kita juga harus berhenti. Contohnya nih teman-teman dari 10 juta mau ke 100 juta naik 10x portofolionya. Kadangkala ketika portofolionya udah dikasih 70 juta atau 7 kali dari teman-teman punya, kadang udahlah let it go aja ya, udah punya cukup ya profit dari awal. Jangan nih dari 10 juta ke 70 juta terus teman-teman tahu nih wah marketnya bearish, ada kebijakan tarif dan lain sebagainya. Teman-teman nggak cash out, tapi teman-teman berharap enggak, saya tunggu 30 juta additional. Tapi yang ada dari 70 juta ini ditarik turun ke 20 juta. Portonya akhirnya hanya naik dari 10 juta ke 20 juta karena teman-teman merasa bisa ke 100 juta. Terus besoknya akhirnya revenge trading. Wah saya harus balik ke 70 juta lagi. Akhirnya dari 20 juta jadi ke 7 juta, bukan ke 70 juta. Akhirnya teman-teman minus 30%, revenge trading lagi akhirnya hilang semuanya. Jadi harus tahu kapan harus puas dan harus berhenti. Jangan memaksakan diri ketika dunia udah berkata lain. Saya Kali Masada, semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.